Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku sampai pada titik ini? Kenapa hidupku jadi sesulit ini? Kenapa aku seperti terus dikejar-kejar oleh sesuatu yang tak kasat mata? Hutang, rasa bersalah, tekanan hidup yang tak pernah selesai. Dan mungkin hari ini, entah mengapa, tiba-tiba engkau menemukan video ini. Bukan karena algoritma, bukan karena kebetulan, tapi karena ada satu kehendak dari langit yang sedang mengetuk jiwamu. Wahai hambaku, aku tahu kamu lelah, tapi pulanglah. Aku masih di sini. Mungkin engkau membuka video ini dengan hati yang gundah. Mungkin matamu sudah bengkak karena terlalu sering menangis diam-diam di tengah malam. Mungkin setiap pagi kamu bangun dengan kecemasan yang sama. Bagaimana aku bisa membayar semuanya hari ini? Hidup tak lagi terasa indah. Langit seakan redup, langkah seperti berat. Dan setiap orang di sekitarmu tidak pernah benar-benar mengerti apa yang kamu pikul. Tapi tahukah kamu, Allah Maha Mengetahui. Ia tahu setiap helai nafasmu yang tertahan. Ia tahu isi pikiranmu yang enggan kau sampaikan pada siapapun. Dan ialah yang hari ini membimbingmu untuk menonton video ini, karena dia tahu kamu sudah hampir menyerah. Tapi sebelum kamu benar-benar menyerah, dengarkan dulu ini. Kamu tidak sendiri, dan kamu belum terlambat. Masih ada jalan keluar, masih ada harapan. Karena selama Allah masih menuliskan nafas dalam dadamu, itu tandanya Dia belum selesai menolongmu. Hari ini kita mulai dari sini. Kita akan menyusuri lembah-lembah luka, menemani satu sama lain dalam kegelapan, dan insya Allah bersama-sama kita akan menemukan cahayanya. Satu langkah kecil hari ini mungkin adalah awal dari jalan pulangmu. Dan ingat, bukan kebetulan kamu nemu video ini, karena dalam setiap takdir ada panggilan halus dari Allah. Wahai hambaku, aku rindu suaramu dalam doa. Pulanglah sebelum semua terlambat. Hutang itu seperti luka yang tidak berdarah. Ia tidak tampak di permukaan, tapi terasa menggerogoti dari dalam. Setiap malam kau rebah, bukan karena lelah bekerja, tapi karena hatimu remuk menyimpan ketakutan yang kau tutupi dengan senyuman pura-pura. Ada rasa malu, ada rasa gagal, ada rasa sempit, yang semuanya berkumpul menjadi sesak yang tak bisa kau ceritakan kepada siapapun. Hutang itu kadang bukan hanya soal angka, tapi soal harga diri yang runtuh perlahan, tentang beban mental yang semakin berat, dan tentang pertanyaan yang terus membisik di hatimu, kenapa hidupku sampai begini? Namun, engkau bukanlah satu-satunya yang pernah merasakan ini. Dan sungguh, Allah tidak menciptakan penderitaan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika kau menanggung ini sekarang, itu karena Allah tahu kamu masih sanggup bangkit. Dan tahukah kamu, Rasulullah Muhammad SAW, manusia paling mulia, paling dekat dengan Allah. Bahkan beliau pun berdoa agar dilindungi dari hutang. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari lilitan hutang. Lalu ketika ada sahabat yang bertanya kenapa beliau sering memohon perlindungan dari hutang, Rasulullah bersabda,
Karena seseorang apabila berhutang, maka ketika ia berbicara, ia berdusta. Dan apabila berjanji, ia mengingkari. Begitu dalamnya pengaruh hutang terhadap jiwa, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita melalui doa yang sangat serius. Bukan karena hutang itu haram, tapi karena hutang bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Ketika kita mulai berdusta, mulai mengingkari, dan mulai meremehkan janji-janji. Namun jika engkau sedang dalam jeratan hutang sekarang, bukan untuk menakut-nakuti hatimu kami hadirkan ayat dan hadis ini, tapi agar engkau tahu bahwa Allah sedang membuka jalan peringatan sekaligus jalan keluar. Dan setiap orang yang Allah beri ujian, jika ia sabar, jika ia kembali, maka Allah tidak akan mengecewakannya. Maka jangan biarkan hatimu rusak oleh rasa putus asa, sebab hutang bukanlah akhir hidup. Bisa jadi justru itu adalah jalan awalmu mengenal Allah lebih dalam. Jika engkau merasa tidak punya siapa-siapa untuk menolongmu, maka jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar, karena hanya Dia yang tidak pernah menghitung aibmu, dan hanya Dia yang bisa mengubah keadaanmu dalam sekejap, dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang Allah biarkan kita jatuh, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia tahu hanya saat jatuh kita benar-benar mau menengadah. Hutang mungkin bukan sekedar cobaan, ia bisa jadi undangan halus dari langit agar engkau berhenti menggantungkan segalanya kepada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya pada Tuhanmu. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak manusia yang dulu kau andalkan tapi kini menghilang ketika kau butuh pertolongan. Berapa banyak janji yang dulu mereka ucapkan tapi berubah menjadi penghakiman. Bahkan kadang kita tak menyadari, selama ini kita terlalu percaya pada kekuatan sendiri, terlalu merasa sanggup, terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa siapa yang menggenggam seluruh rezeki dan kehidupan kita. Dan ketika semua terasa sempit, Allah sedang berkata, "Wahai hambaku, sekarang lihatlah aku, bukan pekerjaanmu, bukan tabunganmu, bukan koneksimu, tapi aku. Karena jalan keluar itu bukan di luar, tapi ada di dalam hati yang mulai tunduk, di dalam jiwa yang mulai sadar bahwa hanya Allah satu-satunya pemilik rizki, satu-satunya penolong sejati. Engkau tidak harus langsung menjadi sempurna. Engkau hanya perlu mulai memperbaiki hubungan dengan Allah, mulai mengatur ulang langkah hidupmu, mulai kembali kepadanya selangkah demi selangkah dengan hati yang hancur sekalipun. Tidak apa-apa jika engkau masih penuh kekurangan. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk menjadi sempurna. Dia hanya meminta satu hal: kembalilah. Karena selama hatimu masih mau berdoa, selama air matamu masih bisa menetes karena takut kepadanya, itu artinya Allah masih memberimu sinyal bahwa Dia rindu kepadamu. Maka mari mulai perjalanan ini, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kelemahanmu, bukan dengan kesombongan, tapi dengan tangisan. Karena kadang satu-satunya cara untuk pulang ke Allah adalah dengan berlutut dalam kehancuran. Dan saat engkau sudah merasa di titik terendah, percayalah, disitulah jalan naik akan dimulai. Malam itu
Engkau terbangun bukan karena alarm, bukan karena suara apapun, tapi karena dadamu terasa sesak, kepalamu penuh, hidupmu seperti benang kusut, dan entah bagaimana air mata itu jatuh sendiri. Engkau menatap langit-langit kamar yang gelap, menghela nafas dalam-dalam, lalu bergumam, "Ya Allah, aku capek, aku bingung harus bagaimana lagi." Tapi suaramu tak terdengar, hanya batinmu yang berdoa dengan suara yang tak sempat kau ucapkan, doa yang tertahan di tenggorokan. Ada hal-hal yang terlalu sakit untuk dijelaskan, terlalu rumit untuk diceritakan, dan terlalu berat untuk dibagikan. Dan kadang kita hanya bisa menangis dalam diam, menghadap sajadah tanpa kata, mengangkat tangan tanpa suara. Tapi yakinlah, Allah tetap mendengarnya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh karena beban dunia, melainkan Allah menghitungnya sebagai saksi. Saksi bahwa engkau sedang berjuang, saksi bahwa engkau tidak menyerah, saksi bahwa meskipun hidupmu berat, engkau tetap mencarinya. Dan sungguh tidak ada jeritan hati yang terlalu pelan untuk didengar olehnya. Tidak ada air mata yang sia-sia jika tumpah di hadapannya. Maka jika malam-malammu terasa gelap dan sepi, anggaplah itu undangan Allah agar engkau kembali padanya dengan lebih tenang, dengan lebih jujur, dengan lebih tulus. Mungkin itulah kenapa Allah izinkan engkau bangkrut, agar engkau tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah uang, tapi pada kedekatan kepada sang pemilik kekayaan. Dan saat tidak ada yang bisa kamu ceritakan, ingatlah, Allah tidak butuh kata-kata untuk memahami hatimu. Cukup diam, cukup hadir, cukup tunduk, dan cukup menangis di hadapannya. Malam ini, jangan pendam sendiri. Tumpahkan semuanya di atas sajadah. Karena tangisan yang kau anggap sia-sia bisa jadi adalah awal dari turunnya pertolongan yang kau nanti. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa siang malam, tapi rezeki seakan tidak pernah cukup? Usaha jalan, tapi uangnya entah kemana. Peluang ada, tapi selalu gagal di akhir. Rencana matang, tapi satu persatu hancur. Dan lama-lama kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, aku ini sedang diuji atau sedang kau jauhkan dari keberkahan?" Mungkin yang sedang tertutup bukan pintu rezekimu, tapi pintu hatimu. Kadang Allah tidak langsung memberi karena Ia ingin mengajari terlebih dahulu. Ia ingin kita menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal uang yang masuk ke rekening, tapi soal kelapangan jiwa yang membuat uang sedikit pun terasa cukup. Dan seringkali rezeki tertutup bukan karena Allah pelit, tapi karena hati kita sendiri yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa dunia bukan tujuan. Coba kita jujur, seberapa sering kita lalai dari sholat karena urusan kerja? Seberapa banyak janji kita pada Allah yang belum kita tepati? Berapa banyak waktu kita yang habis di layar ponsel, tapi lupa membuka mushaf walau satu lembar? Rezeki itu bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang keberkahan, dan keberkahan hanya datang jika Allah ridho. Maka, jika hidup terasa seret, mungkin ini saatnya bukan mempercepat langkah, tapi justru memperlambat diri untuk muhasabah. Merenungi kembali, apakah selama ini aku benar-benar mengandalkan Allah, atau sekedar menyebut namanya, tapi menggantungkan harapan sepenuhnya pada manusia? Rezeki itu seperti air hujan. Ia turun dari langit, bukan dari bumi. Maka jangan sibuk menggali tanah saat langit sedang memanggilmu untuk menengadah. Karena terkadang bukan pintu rezekimu yang tertutup, tapi pintu tobatmu yang belum terbuka. Ada masa dalam hidup di mana satu
persatu orang mulai menjauh. Teman yang dulu tertawa bersama perlahan mulai sibuk dengan urusannya. Keluarga yang dulu memberi bahu kini ikut lelah melihatmu terus terjatuh. Dan engkau berdiri di tengah semua itu sendirian. Bukan karena dunia kejam, tapi karena Allah ingin engkau tahu bahwa ada satu tempat bersandar yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yaitu Dia yang menciptakanmu dari setetes air hina, yang membentukmu dalam rahim ibumu tanpa pernah kau minta, yang mencukupimu bahkan saat kau belum bisa meminta. Lalu sekarang, setelah semua pintu tertutup, setelah semua pundak tak lagi bisa kau sandari, Allah berkata dengan penuh kasih, "Wahai hambaku, apakah sekarang engkau baru sadar bahwa akulah satu-satunya tempat kembali? Kehilangan manusia bukan akhir segalanya, karena mungkin justru itu adalah awal kedekatanmu dengan Allah. Saat kamu merasa tak punya siapa-siapa, disitulah kamu akan sadar bahwa yang benar-benar kamu butuhkan bukan banyaknya teman, bukan dukungan dunia, tapi satu, ridha Allah. Dan percayalah, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba menangis sendirian dalam sujud, kecuali ia sudah menyiapkan pelukan berupa pertolongan. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, tapi bukankah sendirian dalam kejujuran lebih baik daripada ramai dalam kemunafikan? Allah sedang mendidik hatimu agar ketika pertolongan itu datang, engkau benar-benar tahu bahwa hanya Dialah yang pantas dipuji, hanya Dialah yang benar-benar setia. Jadi, jika kamu merasa tak punya siapa-siapa lagi, angkat wajahmu, tatap langit, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, cukup Engkau bersamaku, maka aku akan terus bertahan." Berapa banyak dari kita yang sibuk mengejar solusi ke kanan dan ke kiri, mengejar pinjaman, mengejar bantuan manusia, tapi lupa bahwa solusi itu justru ada di atas kepala kita. Seringkali kita begitu fokus pada hubungan horizontal, relasi dengan manusia, bisnis, peluang, uang, tapi kita abaikan hubungan vertikal, hubungan dengan Allah. Padahal dari sanalah segala sesuatu bermula, dari hubungan kita dengannya. Kalau relasi kita dengan Allah rusak, maka semua urusan dunia akan ikut berantakan. Tapi jika hubungan itu kita benahi, maka yang tadinya sempit bisa tiba-tiba lapang, yang tadinya buntu bisa menjadi terbuka, yang tadinya berat tiba-tiba terasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita mulai ditenangkan oleh pemilik segala jawaban. Maka hari ini, mari tanya pada diri sendiri, sudahkah aku menjaga sholatku? Bukan sekadar menunaikan, tapi menghadirkannya dengan cinta. Sudahkah aku mengadu lebih sering kepada Allah, atau justru lebih sibuk mengeluh di depan manusia? Sudahkah aku memberi waktu untuk Al-Quran, bukan hanya saat sedang butuh, tapi juga saat sedang lapang, agar hatiku tetap bersih? Rizki itu bukan sekadar diberi, tapi dijemput dengan adab, dengan cinta, dengan perbaikan hati. Dan kunci utama rizki bukan kerja keras, tapi kedekatan kepada Allah. Jika engkau ingin hutangmu lunas, mulailah bukan hanya dari strategi, tapi dari taubat dan perbaikan sholat. Karena sungguh, di balik amal yang sederhana, kadang tersimpan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling dekat. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa rizki itu bukan hilang, bukan lenyap, tapi bisa terhalang. Terhalang oleh dosa-dosa yang tak kita sadari, terhalang oleh hati yang keras, oleh lisan yang sering mengeluh, oleh langkah-langkah yang menjauh dari cahaya. Sebab rizki itu seperti air jernih dari langit, tapi jika wadahnya kotor, maka air itu tak bisa tertampung, atau malah berubah menjadi keruh. Maka jika hidup terasa sempit, salah satu kunci terpenting yang sering dilupakan adalah taubat. Bukan hanya taubat dari dosa besar, tapi taubat dari kelalaian, taubat dari menggampangkan kewajiban, taubat dari menggantungkan harapan sepenuhnya pada dunia dan bukan pada Allah. Taubat itu bukan tanda lemah, justru ia adalah tanda bahwa kita sadar siapa diri kita. Kita hanyalah hamba yang sering khilaf, yang sering alpa,
tapi yang masih ingin kembali dan masih yakin bahwa Allah Maha menerima. Engkau tidak harus sempurna untuk bertaubat. Cukup datang dengan niat yang tulus, dengan hati yang remuk, dengan pengakuan, "Ya Allah, aku lemah, aku banyak dosa, tapi aku ingin pulang." Dan ketika taubat itu datang dari hati, maka Allah akan membuka jalan yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin. Kadang bukan karena kita belum cukup bekerja, tapi karena kita belum cukup bersih. Dan pembersih paling sakral dalam hidup manusia adalah taubat. Bersihkan hatimu, maka jalan rizkimu pun akan ikut bersih. Di balik setiap wajah yang kita temui, ada cerita yang tak pernah terucap. Ada seorang lelaki yang dulu punya bisnis besar, disegani, dihormati, tapi badai datang tanpa isyarat. Satu persatu cabangnya tumbang, dan dalam sekejap ia terbenam dalam hutang yang nyaris mendenggelamkannya. Ada seorang ibu yang selama bertahun-tahun menutupi cicilan dengan pinjaman lain. Hidupnya hanya berpindah dari satu lubang ke lubang lain. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia ingin anak-anaknya tetap sekolah, tetap makan, tetap tersenyum, meski dirinya sendiri menangis diam-diam setiap malam. Dan ada pula anak muda yang tanpa sadar menumpuk hutang demi gaya hidup. Lalu saat sadar, semuanya sudah terlambat. Kartu kredit, tagihan, tekanan, seakan dunia tak memberi jeda untuk bernapas. Namun dari semua kisah itu, ada satu titik terang yang sama. Mereka akhirnya menemukan kembali Allah, bukan karena sempat mencari, tapi karena mereka benar-benar terdesak. Dan ketika mereka berhenti bergantung pada manusia, lalu berserah sepenuh hati, mengakui kesalahan, meminta ampunan, dan menata ulang arah hidup mereka, perlahan satu persatu jalan keluar itu datang. Tidak instan, tidak selalu dramatis, tapi nyata. Ada yang tiba-tiba diberi peluang bisnis kecil, yang rizkinya mengalir deras karena keberkahan. Ada yang tiba-tiba diberi hati tenang, hingga cicilan tetap terasa ringan karena ikhlas. Ada yang hutangnya lunas tanpa tahu dari arah mana Allah mengaturnya. Semua itu terjadi karena mereka berani memilih cahaya, meski sebelumnya terjebak dalam gelap. Dan engkau bisa menjadi kisah berikutnya. Jangan remehkan kekuatan Allah mengubah nasibmu. Dalam sekejap, dalam cara yang tak pernah kau duga. Jika engkau sudah tersadar, sudah menangis, sudah meminta ampun, sudah memeluk kesalahanmu dengan penuh kejujuran, maka sekarang saatnya melangkah. Karena harapan tanpa tindakan hanya akan menjadi angan, dan niat yang tidak ditindaklanjuti hanyalah gema kosong. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana mungkin aku keluar dari lilitan ini yang sudah begitu kusut, begitu berat, begitu lama? Jawabannya satu, pelan-pelan, tapi istiqomah. Langkah pertama, berani jujur. Hadapi semua data. Beranikan diri membuka total berapa hutang yang kau miliki. Jangan hindari, jangan tunda, jangan tipu dirimu sendiri. Karena hanya luka yang dibuka yang bisa disembuhkan. Langkah kedua, atur kembali keuanganmu. Kecilkan gaya hidup. Hidup minimalis bukan berarti kekurangan, tapi sedang fokus mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Langkah ketiga, jaga lisan dan hati. Berdoa setiap waktu. Ucapkan istighfar setiap pagi dan malam. Perbanyak sedekah sekecil apapun. Karena Allah tidak melihat besar jumlahnya, tapi besar ketulusanmu. Langkah keempat, komunikasi. Jangan hilang dari para penagih. Jelaskan dengan jujur. Tawarkan cicilan. Negosiasi dengan tenang. Kejujuranmu bisa membuka simpati, dan Allah bisa melunakkan hati siapa saja, termasuk orang yang menagihmu. Langkah terakhir dan yang paling utama, jangan pernah lepas dari sholat dan Al-Quran. Karena di sanalah kekuatan sejati untuk bertahan, bukan pada uang, tapi pada iman. Mungkin hutangmu besar, tapi Allah jauh lebih besar. Mungkin waktunya panjang, tapi Allah bisa mempercepat. Mungkin kamu sudah terlalu lelah, tapi Allah tahu bahwa satu langkahmu hari ini bisa menjadi awal dari kemenangan yang tak ternilai.
Setelah semua usaha, setelah semua tangisan, setelah semua langkah yang kau tempuh meski tertatih, kini tersisa satu hal terakhir yang menjadi penentu segalanya. Bukan strategi, bukan angka, bukan bantuan siapapun, tapi yakin. Yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Yakin bahwa setiap detik yang kau lalui tidak sia-sia. Yakin bahwa seberat apapun bebanmu, Allah sedang menyusun satu demi satu pertolongan yang tak kau duga. Dan setelah yakin, genggamlah erat satu kata agung: tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, tapi bekerja dengan sepenuh tenaga sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Dia yang Maha Mengatur. Tawakal adalah tenang meski gelombang besar. Tawakal adalah diam meski banyak suara negatif. Tawakal adalah keyakinan bahwa jika Allah sudah berkata, kun, jadilah, maka tak ada yang bisa menghalangi datangnya keajaiban. Berapa banyak orang yang selamat bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya penuh keyakinan. Berapa banyak yang hidupnya terangkat dari dasar bukan karena modal besar, tapi karena tawakalnya tulus, doanya dalam, dan imannya tak tergoyahkan. Hari ini mungkin engkau belum bebas dari hutangmu, tapi jika hatimu sudah penuh keyakinan, maka engkau sebenarnya sudah lebih kaya dari banyak orang. Karena harta bisa dicuri, uang bisa hilang, tapi hati yang bertawakal tak pernah dibiarkan Allah sendirian. Maka genggamlah tangannya, jangan lepas, terus melangkah, karena kemenangan itu sudah sangat dekat. Jika engkau sampai pada bagian ini, maka izinkan aku berkata satu hal yang mungkin selama ini kau butuhkan. Kamu tidak sendiri. Aku tahu hidup ini tidak mudah. Hutang itu tidak hanya membebani angka, tapi juga harga diri, nama baik, dan rasa percaya diri. Ia menggerogoti perlahan, membuatmu diam di tengah keramaian, tersenyum saat ingin menangis, dan tertawa ketika hatimu terasa kosong. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang ingin pulang. Seburuk apapun masa lalumu, sebanyak apapun salah langkahmu, selama hatimu masih bergetar ketika namanya disebut, maka pintu itu belum tertutup. Hari ini mungkin engkau masih terbelit, tapi esok bisa jadi Allah kirim pertolongan yang tak kau duga, lewat siapa saja, lewat jalan apa saja, karena Rabbmu itu adalah Dia yang Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk menolongmu. Dan seringkali pertolongan itu datang saat engkau benar-benar berserah. Jangan lelah untuk bangkit, jangan berhenti untuk taubat, jangan menunda untuk berubah. Mulailah dari hari ini, dari sujud yang dalam, dari istighfar yang tulus, dari sedekah kecil yang kau sisihkan walau terasa berat. Setiap langkah kecilmu menuju Allah akan dibalasnya dengan jalan yang lapang, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan ketika semua sudah kau upayakan, ucapkan dalam hatimu, ya Allah, jika hutang ini adalah caramu mendekatkanku padamu, maka aku bersyukur. Tapi aku mohon, tuntun aku menuju jalan keluar yang halal, berkah, dan penuh rahmat-Mu. Kemenangan sejati bukan ketika hutangmu lunas, tapi ketika hatimu menemukan kembali Allah. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan di komentar apa yang kamu rasakan. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi kekuatan untuk orang lain.